Ha marcado Mejía. Impresionante Mejía. Sí que es cierto, hubo un mal gesto, la verdad que estoy... Namun terlepas dari semua label, sepak bola kadang tetaplah jujur dan setiap sentuhan Guti selalu berbicara dengan caranya sendiri. Operan Guti sering datang dari sudut yang gak logis bro, ke ruang yang tampak kosong, ke pemain yang belum bergerak tapi bola selalu sampai. Karena Guti gak mengoper ke posisi, dia mengoper ke arah kemungkinan. Banyak momen terbaiknya bahkan gak tertangkap kamera karena kamera mengikuti bola, bukan ide. Dia bermain dalam dimensi waktu yang berbeda. Di saat pemain lawan, bahkan rekan setimnya masih melihat apa yang sedang terjadi, Guti sudah melihat apa yang akan terjadi. Dia adalah arsitek yang menggambar cetak biru serangan di tengah kekacauan. Bagi Guti, lapangan hijau bukan sekadar rumput, melainkan sebuah koordinat yang menunggu untuk dipecahkan. Dia nggak butuh ruang lebar, dia hanya butuh celah selebar helai rambut untuk mengirimkan pesan kematian bagi pertahanan lawan. Ini bukan sekadar visi, ini adalah algoritma prediksi yang bekerja di luar jangkauan logika manusia. Sebuah operan yang gak hanya membelah lapangan, tapi juga membelah akal sehat. Karena bagi Guti, keindahan sepak bola terletak pada kemampuan untuk menemukan jalan pulang di tempat di mana semua orang merasa sudah tersesat. Ada momen langka ketika seluruh pemikiran, naluri, dan keberanian bertemu dalam satu detik yang membeku. Januari 2010, Stadion Riazor, Madrid melawan Deportivo. Guti berhadapan 1-1 dengan kiper. Gawang sudah terbuka lebar. Logiker semuanya menyuruh satu hal, tembak, selesaikan, ambil validasimu. Lihat kebenaran yang berbeda. Dalam satu sentuhan yang melawan hukum alam, dia memilih untuk enggak menembak. Dia melakukan backheel, sebuah operan tumit buta ke arah Karim Benzema yang datang dari belakang. Secara logika, itu keputusan beresiko yang bisa membuatnya dicaci maki jika gagal. Namun secara algoritma, itu adalah keajaiban yang presisi. Dalam satu detik itu, Guti memilih seni di atas kepastian. Dia menukar sebuah gol yang mudah dengan sebuah assist yang mustahil. Dunia pun terdiam sejenak. Para komentator kehilangan kata-kata, dan pemain lawan hanya bisa terpaku melihat bola masuk ke gawang tanpa mereka sadari apa yang baru saja terjadi. Itu bukan sekadar umpan, itu adalah pernyataan sikap bahwa bagi Guti Hernandez, keindahan sebuah proses jauh lebih bernilai daripada sekedar angka di papan skor. Itulah The Heel of God, sebuah momen di mana seorang manusia biasa menyentuh langit dengan tumitnya. Está ayudando en absoluto al Real Madrid y se encara con Chendo. Sí, la situación. Setelah sorak-sorai mereda, yang tersisa hanyalah waktu, dan waktu perlahan menentukan siapa yang benar-benar bertahan. Saat para Galacticos seperti Figo, Zidane, Ronaldo hingga Beckham pergi satu persatu, Guti tetap tinggal. Di ruang ganti yang mulai diisi wajah-wajah baru, dia berdiri sebagai pilar yang paling lama mengenal aroma rumput Bernabeu. Una vez más, Guti lo recibió en espacio, luego los... Gak perlu deklarasi besar di depan media, dia memimpin lewat pengalaman yang gak bisa dibeli. Dia membimbing generasi baru, anak-anak muda seperti Sergio Ramos atau Gonzalo Higuain. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan standar yang dia tetapkan di lapangan. Dia menjadi referensi sunyi, seorang pemimpin yang gak perlu menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, tapi cukup menunjukkan lewat satu sentuhan bola yang membuat semua orang paham kemana arah permainan harus dibawa. Guti membuktikan bahwa otoritas gak selalu datang dari jabatan resmi. Otoritas datang dari rasa hormat. Di saat Madrid sedang mencari identitas baru, Guti adalah jembatan yang menghubungkan kejayaan masa lalu dengan ambisi masa depan. Dia adalah ruh yang tetap bernapas. Bahkan ketika raga tim sudah berganti berkali-kali, karena menjadi pemimpin bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang tetap berdiri ketika semua orang mulai melangkah pergi. Yo creo que era uno de los objetivos, ¿no? De tanto de Raúl como mío. Setiap rumah pada akhirnya harus ditinggalin, bahkan oleh mereka yang membesarkannya. Tahun 2010, setelah 25 tahun, setengah dari usianya dihabiskan untuk satu lambang di dada, Guti melangkah keluar dari pintu belakang Santiago Bernabeu. Gak ada perpisahan megah yang memenuhi stadion, gak ada patung yang didirikan di depan gerbang. Dia pergi dalam keheningan yang menyesakkan, seolah-olah pengabdian seperempat abad bisa dihapus begitu saja oleh pergantian musim.
Pues bueno, yo continúo siendo jugador de Real Madrid. Es cierto que he recibido una oferta interesante del Besiktas turco. 27 Juli 2010, Guti terbang jauh ke Istanbul, lanjutin sisa karir di Besiktas. Dan di sana terjadi sebuah anomali yang puitis. Di Turki, dia disambut bukan sebagai legenda statistik yang membawa tumpukan trofi, tapi sebagai seorang seniman yang turun dari langit. Supporter Besiktas nggak peduli dengan berapa banyak dia duduk di bangku cadangan Madrid. Mereka hanya peduli pada sihir yang keluar dari kakinya. Ada ironi yang halus, namun terasa sangat tajam di sini. Rumah yang dia bangun selama puluhan tahun melepaskannya tanpa pesta, sementara tanah asing menyambutnya dengan pemujaan layaknya seorang raja. Di akhir perjalanannya, Guti membuktikan satu hal, bahwa jiwa seorang seniman akan selalu menemukan tempatnya, meski tempat itu ribuan kilometer jauhnya dari rumah yang dia cintai. Karena bagi seorang Guti, rumah bukan lagi soal koordinat geografis, tapi soal di mana bakatnya masih dihargai sebagai sebuah anugerah, bukan sekadar data. Dan saat karir selesai, satu pertanyaan terakhir pun muncul. Apa yang benar-benar tersisa? Soalnya gini bro, Guti tuh nggak punya Ballon d'Or. Dia juga nggak punya angka yang memekakan mata atau rekor gol yang bikin orang ternganga. Kalau sepak bola adalah ujian matematika, mungkin Guti bukan murid terbaik di kelasnya. Tapi dia punya sesuatu yang jauh lebih langka. Pengakuan dari mereka yang benar-benar ada di dalam lapangan. Pengakuan dari para pemain lain. He tenido sensaciones de que Zidane, Ronaldo, hingga Raul, mereka tahu bahwa ada hal-hal yang dilakukan Guti itu nggak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang memegang trofi pemain terbaik dunia. Karena mereka tahu sepak bola nggak selalu tentang menang, tapi tentang bagaimana permainan itu diingat. Statistik mungkin memenangkan argumen di warung kopi, tapi memori memenangkan keabadian di hati para pecinta sepak bola. Guti nggak pernah memenangkan angka, karena dia terlalu sibuk menciptakan momen yang tak ternilai harganya. Dia adalah pengingat bahwa di dunia yang serba terukur, masih ada ruang bagi mereka yang memilih untuk menjadi nggak masuk akal. Partido de Guti que levanta el encuentro con dos acciones espectaculares. Karena nggak semua legenda ditulis untuk dimenangkan bro. Sebagian memang diciptakan hanya untuk dikenang. Di dunia yang makin haus akan validasi, di mana setiap pergerakan dikonversi menjadi data, Guti adalah sebuah anomali. Dia nggak ramah terhadap statistik. Dia adalah error yang paling indah dalam sistem sepak bola modern. Tapi disitulah letak kekuatannya. Soalnya dia tuh nggak hidup di dalam spreadsheet atau grafik performa. Dia hidup di dalam ingatan kepala manusia, di ruang-ruang imajinasi yang nggak akan pernah bisa dihitung oleh komputer manapun. Guti ngajarin kita satu hal penting, bahwa menjadi yang terbaik gak selalu berarti menjadi yang paling banyak mengumpulkan angka. Karena kadang jadi yang terbaik adalah tentang menjadi yang paling sulit untuk dilupakan. Dan mungkin itulah bentuk keabadian yang paling jujur. Sebuah warisan yang gak butuh trofi emas untuk membuktikannya, tapi cukup dengan satu operan tumit, satu visi yang mustahil, dan satu nama yang akan selalu disebut ketika orang-orang mulai bosan dengan robot di tengah lapangan hijau. Nah, kalau lo udah sampai di titik ini, mungkin lo juga masih percaya bahwa sepak bola bukan cuma angka dan grafik performa. Subscribe bukan karena algoritma bro, tapi karena lo masih cari logika di tengah sepak bola yang makin haus validasi. Jika ada satu nama lain yang menurut lo layak diceritain, bukan karena statistik, tapi karena rasa, coba deh tulis di kolom komentar. Dan di ujung narasi ini, gue cuma bisa bilang sampai jumpa di kisah berikutnya.